A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana zidna ilman wa alhiqna bisolihin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat Peki Zamrud, sahabat-sahabat Quran dimanapun berada, juga sahabat-sahabat Quran di live TikTok, dan siapapun yang menyimak tayangan ini, saya ucapkan selamat malam. Ayuhal mukminun, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam ini kita akan membahas subtopik atau subjudul daripada membangun peradaban ya. Ini udah top atau subjudul yang kelima ya. Iya, Nah, kita akan mengambil topik keadilan dan kesetaraan. Keadilan dan kesetaraan. Prinsip ini sangat ditekankan dalam Al-Quran dan merupakan landasan penting bagi peradaban yang adil dan makmur. ya. Nah, Al-Quran juga sangat menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan. Prinsip ini harus menjadi landasan dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari hukum, ekonomi, hingga hubungan sosial. Keadilan dan kesetaraan akan menciptakan masyarakat yang inklusif, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Dalam konteks peradaban, keadilan dan kesetaraan akan mencegah terjadinya konflik dan ketidakstabilan sosial. Dan kita berharap jangan sampai terjadi kasus yang serupa sebagaimana yang menimpa negara besar dulu yang disebut sebagai Uni Soviet yang sekarang sudah tinggal kenangan gitu kan. Ada Yugoslavia juga tinggal kenangan. Ya, kita berdoa dan berharap ya Indonesia masih bisa bertahan lah. Ya setidaknya 300 tahun lah gitu. Jangan 100 tahun. Nah, baiklah kita akan coba mengupas bagaimana konsep keadilan dalam Al-Quran. Di antara ayat-ayat Al-Quran tentang adil dan keadilan itu diterangkan di surah keempat, An-Nisa ayat 58, kemudian di surat An-Nisa yang sama ayat 13, kemudian surat Al-Maidah surat kelima ayatnya 42, lalu juga ada di surat ke-16, An-Nahl ayat 90, dan di surat ke-49, Al-Hujurat ayat 9. Nanti kita akan baca di bawah ya. Yap. Kita akan mulai makna dasar dari kata adil gitu. Makna dasar dari kata adil atau keadilan. Adil dalam bahasa Arab disebut sebagai al-adlu, dari kata adalah ya. Itu bermakna uh, at-tawazun. Tawazun itu artinya keseimbangan dan bersifat lurus gitu. Jadi adalah itu adalah seimbang dan lurus gitu secara bahasa ya. Nah, dalam bahasa Arab, al-adlu juga berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, seimbang, tidak zolim, dan tidak melampaui batas gitu. Artinya secara Qurani, keadilan adalah prinsip
prinsip ilahi yang menjadi dasar seluruh tatanan hidup, baik individu, sosial, maupun pemerintahan gitu. Ya, misalnya kita lihat di surat 16 ayat 90. 16 90. Sudah muncul ayatnya, Bu? Alhamdulillah sekarang sudah muncul baru Nah, apa ya? ya, Enggak. silakan. Iya, teman-teman sekalian, saya ingin mengundang Bu Asti untuk membaca ayat-ayat ini. Silakan Bu Asti. Ya, baik. Terima kasih, Bu Tini. Sama-sama. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 16 An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia juga melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat, agar kamu selalu ingat. Nah, ayat ini sering juga disebut sebagai ayat paling komprehensif tentang akhlak sosial karena memerintahkan keadilan dan kebaikan sebagai pondasi moral dalam bermasyarakat. Innallaha ya'muru bil adli satu. Allah menyuruh kamu berlaku adil. Wal ihsan dan berbuat ihsan. Berbuat kebajikan. Wa ita idil kurba dan memberi kepada kerabat. Wa yanha anil fahsya dan mencegah atau melarangmu dari perbuatan keji. Wal mungkar dan perbuatan mungkar. Keji itu termasuk perbuatan dosa yang merugikan diri sendiri. Sementara mungkar itu perbuatan dosa yang merugikan bukan hanya dirinya tetapi juga orang lain dan lingkungan sekitarnya gitu, lebih luas tuh kalau mungkar. Wal bagi dan juga melarang dari permusuhan. Ini lengkap nih gitu ya. Dia memberikan pengajaran kepadamu agar kamu ingat. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu ingat. Ya tadzakarun itu agar kamu selalu ingat ini pelajaran dari Tuhan. Nah, ini yang pertama. Jadi al-adlu itu bermakna tadi menempatkan sesuatu pada tempatnya, seimbang, tidak berlaku zolim, dan juga tidak melampaui batas. Nah, ketika kita menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu berarti zolim, tidak adil namanya gitu ya, tidak adil. Tempatkan itu sesuatu pada tempatnya, jangan diacak-acak gitu ya. Atau jangan kebolak-balik gitu, jangan kebolak-balik gitu ya. Lagi viral tuh Bola lagu balik. bolak-balik ya. Ya. Gitu. Yang kedua, keadilan itu sebagai perintah dan nilai universal sebetulnya. Iya. Nah, Al-Quran menegaskan bahwa keadilan tidak boleh dipengaruhi oleh hawa nafsu, oleh kepentingan, atau kebencian. Ya, walaupun yang terjadi itu ketika ada kebencian, maka keadilan sudah tidak bisa diharapkan lagi karena ada kebencian gitu kepada satu kaum. Ya, misalnya surah 4 135.
Silakan Bu Asti untuk Ya, bisa baik dilanjutkan. begini. Surat An-Nisa ayat 135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri, atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Kunu qawwamina bil qisti. Jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan. Nah, ini keadilannya menggunakan kata-kata kisti. Kisti juga adalah berarti keadilan. Apa bedanya adalah sama kisti gitu ya. Nanti beda itu ada bedanya. Jadilah kamu orang-orang yang benar-benar menjadi penegak keadilan. Menjadi saksi karena Allah. Gimana nih maksudnya? Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan. Ya, terkadang keadilan itu hanya ditegakkan bagi rakyat, ya, bagi orang yang lemah. Sementara bagi orang-orang yang ada di atas, para elit, para pejabat, eksekutif, legislatif, sama yudikatif, ya keadilan tidak ditegakkan gitu. Ya, ini kan berarti sudah tidak adil gitu. Rakyat yang salah sedikit langsung dihukum. Ya, ada seorang kakek menebang satu pohon, Hmm. dihukum 1 tahun, didenda 500 juta. Nah, ini yang nebang satu hutan gimana? Bukan yang luas banget, luas. Iya kan gitu. Hmm. Yang ngambil semangka satu dihukum 6 bulan. Ini yang ngambil, yang mengeruk kekayaan negara berapa hukumannya kan gitu. Ya. Ya emang ya begitulah. Menjadi saksi karena Allah. Jadi bersaksi sesuai dengan realitas gitu. Kalau untuk kepentingannya sendiri boleh nebang pohon. Tapi kalau untuk pencitraan dia bilang jangan nebang pohon gitu. Ya, ya yang nggak boleh nebang pohon tuh rakyat, dia mau boleh gitu. Kan jadi tidak bersaksi karena Allah namanya. Ya. Gitu. Satu sisi dia bilang ya, boleh ditebang tuh pohon, alih fungsi istilahnya kan, alih fungsi lahan. Tapi sementara rakyat nggak bisa memanfaatkan lahan itu. Dilarang nebang pohon langsung kena hukum gitu. Ini berarti tidak menjadi saksi karena Allah. Menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri. Nah kan terkadang hukum Hmm. berlaku hanya untuk orang lain. Orang lain. Orang lain. Untuk dirinya nggak berlaku hukum itu. Gitu. Rakyat nggak boleh nebang pohon. Tapi kalau pejabat nggak apa-apa. Gitu. Itu kan berarti tidak adil. Nih. Atau ibu Hmm. bapak. Sekalipun ibu bapak ya. Ya kalau salah tetap salah gitu. Kalau nggak boleh ya nggak boleh. Dan kaum kerabatmu. Karena ini kerabatnya jadi boleh semua gitu. Hmm. Nah, jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Yang terjadi kan yang kaya makin kaya, yang miskin ya tetap Ya, aja miskin gitu. Di saat katakan di saat sekarang rakyat lagi menderita karena musibah,
Hilang rumah, hilang sawah, hilang mata pencaharian, hilang macam-macam kan? Iya. Iya. Sisi lain ya dia mau memanfaatkan sisa-sisa banjir yang ada. Apa katanya? Oh nggak boleh. Masyarakat tidak boleh memanfaatkan limbah karena ada undang-undangnya dan seterusnya. Ini gimana nih coba pejabat ini? Bukannya cepat-cepat Hmm. dibantu gimana supaya rakyat kembali pulih kan gitu. Nah, mereka sudah mulai mandiri gitu kan bangun rumah sendiri yang dengan menggunakan apa adanya kan gitu. Malah tetap dihalang-halangin. Kan jadi aneh nih negeri ini tuh. Ya, terus maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Ya, karena hawa nafsu akhirnya ya tadi menyimpang dari kebenaran gitu. Ah, apa alasannya itu? Iya, ini bagaimana bisa kerusakan, illegal logging dan lain sebagainya dikatakan ini adalah konstitusi gitu. Hmm. Ya kan begitu. Makanya kalimatnya apa? Dan jika kamu memutar balikan kata-kata, ini kan berarti kan dia ada unsur apa namanya membolak-balikan fakta kan gitu. Dia berlindung di balik undang-undang gitu, berlindung di balik konstitusi. Ya pertanyaannya siapa yang bikin undang-undang itu? Siapa yang membuat kesepakatan konstitusi itu? Jadi diputar balikan faktanya gitu. Kalau rakyat yang nebang itu Hmm. kerusakan gitu. Tapi kalau yang kaum elit yang merusak, yang menebang bukan merusak itu alih fungsi hutan, fungsi akan rusak Iya. gitu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini ayat tegas sebetulnya kan, bahwa keadilan itu perintah dan bernilai universal, tidak boleh dipengaruhi hawa nafsu, tidak boleh dipengaruhi kepentingan, dan juga tidak boleh dipengaruhi oleh kebencian gitu. Surat 5 ayat 8. Sekarang 5 beralih ke 8. Pak Rayadi. Pak Rayadi kiranya bisa berkenan untuk membacakannya, Pak. Ya, Ibu. Hmm. Hmm. Oke, saya bacakan ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Halo? Allah. Kalau dengar Kang Ip? Dengar kita ya. Saya sendiri dengar kok, Pak. Oh, ke saya nggak ada. Ya. Oh, Oh. begitu. Nggak tahu. Kita lanjut ya Bu ya. Kenceng. Ibu, Iya, silakan, Pak. saya ulangi lagi ya. Ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Sudah Menjadi selesai? saksi. Belum. Menjadi saksi dengan Di adil saya nggak ada dan suaranya. janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena itu lebih dekat Halo, kepada Fatini? takwa dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Oke, Cek, selesai. halo. Tolong tulis. Iya, Kang Ip, saya sendiri dengar Pak Rayadi membacakan ayat ini, Kang. Kiranya Ya, ya, sekarang selesai. Kang Ip sudah bisa Iya, ke, menyimaknya. Hmm. ke saya tidak ada suaranya. Oke, nggak Oke. Maaf. apa-apa. Hmm. Kita baca ulang ayat ini ya. Surat 5 Iya, Al-Maidah ayat silakan. 8. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillah. Hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Mirip dengan yang tadi. Suhada'a bil kisti.
Kalau tadi kan kistinya dulu suhada alillah. Kalau tadi kan menegak keadilan bersaksi karena Allah. Ini dibalik nih, menegakkan karena Allah, saksi dengan adil gitu. Jadi ayatnya sebenarnya disilang gitu kan, disilangin gitu, dibalik. Penjelasannya sebenarnya sama dengan yang tadi. Tegakkan keadilan menjadi saksi karena Allah. Ini tegakkan karena Allah menjadi saksi dengan adil gitu. Terus wala yajrimannakum syana'ana qaumin alla ta'dilu. Jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu berlaku tidak adil. Jadi jangan karena ada kebencian kita jadi berlaku tidak adil gitu. Salahnya dikit, dikorek-korek biar jadi besar gitu. Misalnya gitu. Tidak boleh keadilan dipengaruhi oleh kebencian. Jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui yang kamu kerjakan. Maknanya adalah bahwa keadilan dalam Al-Quran tidak bersifat selektif atau partisan. Ia harus Universal ya. ditegakkan terhadap siapapun, bahkan terhadap diri sendiri, atau bahkan musuh sekalipun. Ya, terhadap diri, ya kalau salah ngaku salah. Terhadap musuh, kalau dia nggak salah, ya bilang nggak salah gitu. Nah, kita nggak tahu nih, apakah hal ini sudah diterapkan atau masih begitu. Nah, sekarang berikutnya kita akan lihat bagaimana dimensi keadilan dalam Al-Quran. Kita lihat dari dimensi keadilan individu, keadilan sosial, keadilan ekonomi, keadilan hukum dan kekuasaan, termasuk keadilan dalam gender dan keluarga. Ya, kita lihat nih, bagaimana dimensi keadilan dalam Al-Quran. Ada dimensi keadilan individu. Keadilan individu maknanya menjaga keseimbangan antara hak diri, hak keluarga, atau termasuk hak lingkungan dan juga Allah. Ya, jadi dari sudut dimensi individu, keadilan bermakna menjaga keseimbangan antara hak diri, hak keluarga, lingkungan, dan haknya Allah. Kita lihat surat 2, 143. Baik. Surat 2, 143. Saya mintakan dan jadi saya mintakan Budalina saja yang bacakannya ya. Ya, Punten Pak Rayadi Ya, pada Ya, Mangga Budalina. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Surah Al-Baqarah ayat 143. Dan demikian kami telah menjadikan kamu umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas manusia. Kurang Dan Rasul substansial. menjadi saksi atas kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu yang sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul, siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan hilang suaranya. Suaranya kecil, Budalina kiranya bisa Ya, didekatkan. kecil sekali. Iya, Kebut ini jelas? kecil sekali. Oh, Ya, kecil. kecil. Saya memang kurang kecil mendengarnya. Ya, Budalina bisa udah nggak apa-apa, udah kelar ya? diperbesar volumenya. Udah kelar ya? Mm-mm. Mm. Wa Ya, kadzalika Mangga. ja'alnakum ummatan wasaton.
Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat yang adil. Ini adilnya menggunakan kata-kata wasaton. Ummatan wasaton, wasatiyah. Wasaton itu moderat artinya. Nah, wasaton, wasit. Wasit itu kan mesti moderat di tengah-tengah, jangan berpihak. Kalau berpihak berarti bukan wasaton, bukan wasit. Ya, jadilah atau gini, kami telah menjadikan kamu umat yang wasaton. Hmm. Wasaton itu wasit. Wasit itu di tengah, moderat, tidak berpihak kepada Hmm. satu golongan, satu kelompok, dan seterusnya. Litakunu syuhada'a alan nasi. Agar kamu menjadi saksi. Jadi bersaksi atas kebenaran gitu. Bersaksi atas manusia. Dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatanmu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikut Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh itu terasa berat gitu, kecuali orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, tadi maknanya bahwa berkaitan dengan keadilan individu, kita harus bisa menjaga keseimbangan antara hak diri, hak keluarga, dan haknya Allah. Ya, kadang-kadang suka nggak seimbang ya. Ada yang mementingkan diri sendiri, keluarga terlantar. Ada yang mementingkan keluarga, lingkungan juga tidak diperhatikan. Ada yang perhatian kepada lingkungan, kepada tetangga, tapi keluarga tidak terawat. Ya kadang itu nggak seimbang. Berarti Ben. keadilan individunya tidak tercipta gitu. Nah, bagaimana supaya terjaga keseimbangan hak dirinya, punya hak untuk diri, punya hak untuk keluarga dan juga lingkungannya gitu. Disebut sebagai ummatan wasaton moderat. Hmm. Moderat tuh ya tadi tidak tidak Hmm. tidak cenderung kepada salah satu. Dia hanya Oke. berpihak Hmm. kepada kebenaran. Yang benar ya benar, yang salah ya tetap salah gitu ya. Nah, Hmm. dimensi berikutnya berkaitan dengan keadilan sosial. Nah, keadilan sosial itu artinya memastikan hak fakir miskin dan rakyat yang tertindas terpenuhi. Ya, memastikan hak fakir, miskin, dan orang-orang tertindas terpenuhi. Ini tanggung jawab siapa? Ya, surat Ya bersama 5725. dan 5725. silahkan dilanjutkan pada Bu Dalina. Apa suaranya bisa diperbesar, Bu? Suaranya udah besar nggak, Bu? Masih Oh, masih kecil hilang-hilang. ya, Bu? Ah. Punten Kayaknya jadi mm-mm. Punten Bu Dalina, kiranya saya bisa mengalihkan saja dengan suara yang lebih besar kepada Ibu Leni. Ibu Leni, silahkan, Bu. baik, Bu, makasih Bu ini. Nah, itu besar suaranya. Oke. Hmm. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padat, padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolongnya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Iya, Iya. saya melihatnya ayat ini berbicara tentang sumber daya alam
yang harus bisa dinikmati manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat. Hmm. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan juga neraca keadilan. Supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Ah, konteks berikutnya apa? Konteks ayatnya. Dan kami ciptakan besi. Besi ini mewakili logam. Atau iya benda-benda berat. Hasil Dan tam kami ciptakan padanya besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Ada besi, ada baja, ada nikel, ada batu bara, ada platinum, ada apa lagi tuh? Itu barang Banyak kan? tambang ya, Kang? Ya, ini kan tambang, Barang tambang ya. barang-barang tambang lah gitu. Nah, lima ini iya kan kalimatnya gitu. Dan berbagai manfaat bagi manusia. manusia. Jadi sumber daya alam itu harus bisa dinikmati manfaatnya oleh Hmm. berbagai manusia. Dari Sabang sampai Merauke. Misalnya Papua, kaya tambang emasnya, nikelnya, tembaganya, dan lain-lainnya. Dulu kan namanya bukan Papua kan? Sebelum Papua apa Irian, namanya? Irian Jaya. Irian Dan Jaya. Malang Irian Jaya, Sebelum Irian Irian Jaya. Jaya apa? apa ya? Ayo, ada yang tahu nggak? Jayapura. Jayapura. Sebelum Jayapura, Hmm. Irian Untuk Barat, no? yang untuk ada Irian nama Barat. logamnya, Tembagapura, Oh iya, Tembagapura. Tembagapura. Oh iya Iya, dulu. dulu kan namanya Tembagapura itu. Jadi Masya Allah. Jayapura. Jadi Irian Jaya. Jadi Papua makin hilang tuh itunya, tambangnya. Oke. Nah, Hmm. pertanyaannya, Berubah apakah kenapa ya, Kang? rakyat Papua, Irian Jaya atau Tembagapura atau Jayapura menikmati hasil tambangnya? Sedikit Ya, enggak sama sekali. Baru Oh, itu sekarang miskin. kalau sedikit. itu dikelolanya secara mandiri itu otonomi, oh Jayapura sudah jadi Iya, negara kaya raya itu. Kanada kaya raya begitu gara-gara ini. Nah, karena tidak terlaksananya keadilan, ya sampai sekarang rakyat Papua protes terus, berontak terus, Bu. Iya. Yang berontak dibunuhan, dibasmi ya. Mereka akan terus begitu kalau keadilan tidak terlaksana kan gitu, wajar lah. Bukan merestui Hmm. Hmm. pemberontakan, tapi mengapa mereka memberontak itu pertanyaannya. Iya. Coba kalau kesejahteraannya dikembalikan ke masyarakat, dibikin makmur. Kalau rakyatnya makmur, ngapain Amin. protes, ngapain berontak, susah-susah. Betul Hmm. nggak? Hmm. Dulu, Iya. Tuh. dulu di Aceh ada apa? Ada gerakan Aceh Merdeka. Hmm. Ya. Kalau rakyatnya sejahtera, ngapain pemberontak? Susah-susah kan? Hmm. Iya, sekarang terbukti. Tambangnya dikeruk, terus siapa yang menikmati rakyat tetap aja begitu ya protes itu. Hmm. Hmm. Jadi keadilan di ayat ini juga berbicara bagaimana agar sumber daya alam berupa tambang itu juga bisa dinikmati manfaatnya oleh seluruh rakyat bangsa ini. Ya gitu. Supaya mereka menggunakan besi itu, ya besi kan tadi perwakilan tambang tadi. Hmm. Dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan menolong rasulnya. Padahal Allah tidak dilihatnya. Ya maknanya kan gini. Siapa yang sampai saat ini sejak merdeka menikmati tambang?
menikmati sumber daya alam negeri ini, Bu. Halo? Halo? Masih dan nyambung kah? Masih nyambung? Kita dan orangnya. oligarki. Ini putus-putus suara saya enggak ya? Bukan. Masih, Mas. Enggak, bagus. Udah. Iya, Enggak, soalnya suara jelas, dari sana ke sini Jelas. putus-putus. jelas, Kang. Iya, takutnya saya ngomong sendiri, yang lain nggak ada Alhamdulillah. yang dengar. Jelas. Dah. Enggak, jelas, jelas Alhamdulillah Oke, banget. jelas jelas sekali, ya. Kang. Oke, lanjut. Nah, itu berat ada namanya dimensi keadilan sosial. Nah, dimensi yang lain keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi. Quran melarang kita memakan riba, melakukan penipuan, dan melakukan eksploitasi. Ya, coba lihat ayatnya 83, 1 sampai 3. Iya, sekarang dilanjutkan Bu Leni. Bu, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, Curang. Apa curang itu? Terus. yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Bu Leni di Pontianak boleh nggak ngutang listrik 3 bulan? Enggak boleh lah, Nggak dicabut. boleh. Nggak boleh, bener? Halo? Enggak boleh. Nggak boleh. Ya, Kalau telat bayar gimana? diputus, Kang, Nah, alirannya. apabila menerima takaran, minta dipenuhi. Ini. Betul nggak? Penuhi. Rakyat tidak boleh ngutang listrik kan? Halo? Ah, Nah, ya, ya. kalau ada pemadaman listrik, ngasih ganti rugi nggak? Halo? Ini pada kemana nih? Dengar, Pada ngelek ya, dengar. pada ngelek nih. Iya, Kang, Dengar, benar, Kang. Ya, dengar, apabila Benar, Kang. Kang. menerima takaran dari orang lain minta dipenuhi. Coba ayat 3-nya. Nih, Kan Bu Leni. mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Nah, kalau menerima ingin penuh, tapi kalau memberi, Curang banget ya. curang pisan. Rakyat tidak boleh Kurangi. ngutang, Bu. Beli Dikurang. apa Iya. namanya? Listrik nggak boleh ngutang. Telat dikit Hmm. dimatiin tuh. Ya, Hmm. terus PLN bilang rugi. Iya. Terus. Gimana? Iya. Beli bensin boleh ngutang Rugi. nggak ke POM? Hmm. Halo? Enggak. Nggak Nggak boleh boleh, ngutang, harus bayar cash nggak Nah, nggak? boleh. Kudu bayar cash lagi. Kita mesti bayar Iya, cash, eh, bayar mahal. Ya, beli Pertamax, barangnya Pertalite gimana? Ih, Iya. ya kok bisa ya BBM mahal di sini ya? Misalnya gitu. Jangan Korupsi dikurangin. semua kan. Iya, Iya. sekarang rakyat wajib Korup- wajib bayar pajak. Fasilitasnya umumnya gimana? Itu Jalanannya pajak, rusak. itu pajak masuk kemana itu? Iya. Nah gitu. Wailun lil mutaffifin. Celaka orang-orang yang curang. Kalau menerima takaran ingin dipenuhi, nggak boleh dikurangin, nggak boleh telat lagi. Tapi bagian menakarnya untuk orang dikurangi, kualitasnya dikurangi. Wah, gimana ceritanya ini ya? Bikin jalan dikurangin kualitasnya, cepat rusak. Halo? Iya. Tuh. Nyimak, Kang. Nyimak. Sampai
Karena Sampai ini ke penyelenggaraan ibadah aja masih dicurangi. Nggak Betul nggak? takut ya Kang. Eh, iya, Ya, Betul. sekali. ini gimana keadilannya ini? Ya, jadi keadilan kenapa ya ekonominya Kang? tidak berjalan dengan baik gitu. Ya, ekonomi hanya menguntungkan hanya beberapa Pihak kelompok aja. Segelintir orang. Segelintir orang, rakyat tetap aja menderita gitu. Ya, ya Kenapa ya Kang? begitulah. Ya, Kenapa nggak lagi terus mikir kenapa kok banyak orang yang kehilangan hati nurani ya? Padahal kita sudah punya rujukan Al-Quran sedemikian luar ya biasa, kan tapi Qurannya cuman pajangan doang, Bu. iya, Soalnya di Qurannya dihafal doang, nggak Nah, paham ya isinya. pajangan dihafal masih mending. Ya, iya, hafal Biasanya. Arabnya doang nggak ngerti Ya waktu isinya. waktu sumpah jabatannya pakai Quran, cuman Qurannya di belakang bukan di depan. Ditutup lagi. Di belakang dipegangin orang, bukan dipegang sama dia di depannya gitu. Enggak, Quran kan di belakang Iya. iya. gitu. Selain secara sistemik memang kita dikerdilkan ya, ya karena Iya. begitu banyak orang yang pada Indonesia, tapi saya suka mikir kenapa ya kita yang terpilih untuk dikerdilkan dan menjauh dari perilaku yang semua ada di Al-Quran. Jadi saya mikir apa ya yang menyebabkan seperti itu. Ya nanti kita cek apakah konsep Quran sudah sesuai dengan kenyataan, Bu. Ya, nanti kita cek Belum. kan ini Iya, kan kita lagi coba tapi kita it- kan coba lagi baca teorinya nih Qurannya gini, faktanya gimana ya? Kan jauh gitu. Orang masih banyak yang curangnya gitu. Pedagang di pasar curang gitu. Pelayanan publik juga iya, curang. Apa sih yang nggak curang ya sekarang? Pokoknya nama gitu. Jadi tidak boleh ada penipuan. kental ya. Ini berarti internet di sayanya kurang stabil ya. Nah, iya, cuma Iya. sebentar, Kak. Iya. Beberapa detik saja kan. Iya, Alhamdulillah. terlempar dulu. Oke, ini ya. Jadi keadilan dalam ekonomi. Yang ke Berikutnya keadilan dalam hukum dan kekuasaan. Bahwa pemimpin wajib menegakkan hukum tanpa diskriminasi. Ya, 3826 ayatnya. 3826. Kalau gitu sekarang beralih ke etik, ya, enggak? ya. Silakan, halo. Wah, internetnya nih ngelek lagi. Ngelek, poe, tak saya pindah loh. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari Batu aja nih. Ya, saya terlempar lagi. Iya. Kita pindah lokasi nih. Oh, begitu. Mangga. Pindah Iya, lokasi. kiranya. Iya. Mangga, Bu Eti, dilanjutin. iya Bu belum keluar itunya. Oh iya, punten Kang Iip, ayatnya Ya, belum keluar lagi. belum dihafal ayatnya, Bu. Apa di luar kepala kan jadi Ya berbunyi. apa Ya, 38 ayat 16. iya 38. 26 ayat 26. Ayat 26. Ayat 26 ya. Ya, Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 38 ayat 26. Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Ya Daud,
Nah, dalam hal ini Daud sebagai khalifah, sebagai penguasa. penguasa. Ya, hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu penguasa di bumi. Nah, siapapun orangnya yang berkuasa, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil. Dia Jangan kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Allah. Ya, contoh gampang yang tadi, masyarakat tidak boleh nebang pohon. Nebang pohon. Ada kakek, udah 70 tahun apa ceritanya itu. Iya. Nebang pohon satu buat kayu bakar, dihukum 1 tahun. Denda lagi. Sampai 500, berapa? 500 ribu berapa ya? Hmm. Nah, tapi kalau pejabat yang nebang, jangankan satu sehutan aja, nggak diapa-apain. Istilahnya apa istilahnya? Ini Tidak alih adil. fungsi lahan. Sesuai dengan konstitusi. Ini gimana tuh ceritanya ini, Teh? Berarti hukum berlaku hanya untuk sebagian segelintir elit. Untuk penguasa aja. Iya. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu penguasa di bumi. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil. Ya kalau nggak boleh, semuanya nggak boleh. Iya, Gitu. Pak. Jangan mengikuti hawa nafsu. Nafsu. Ya, kalau untuk kepentingan dirinya boleh. Untuk kepentingan kelompoknya boleh. Nah, untuk masyarakat nggak boleh. Nah, itu kan hawa nafsu. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Ingat, wahai para penguasa, para pejabat, para elit, semuanya akan diperhitungkan. Dan Gitu. Jangan tidak adil, rakyat sedang menderita. Ada yang mau bantu ditolak. Iya, Iya, Bu. iya. Aduh, gimana ini Teh? Ya, Iya. jadi sedih apa jadi gatal nih? Hmm. Jadi pemimpin penguasa wajib menegakkan hukum tanpa diskriminasi. Ya, dimensi yang lain, nah ini juga yang masih mengkhawatirkan keadilan gender dan keluarga. Bahwa hak dan kewajiban seimbang antara laki-laki dan perempuan. Tuan. Ada hak yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Tidak boleh lagi ada diskriminasi atau tidak boleh ada lagi apa tuh namanya itu? Eh, Ketidakadilan. iya. Jadi gini istilahnya apa? Perempuan selalu jadi korban gitu. Anak jadi korban. Korban jadi dari kaum laki-laki. Iya. Iya. Apa istilahnya itu ya? Iya, dominasi maskulinitas. Coba lihat 4 ayat 1. Nah, sekarang beralih ke Ibu Ibu Ika. ya, terima kasih Bu Tini. Enggak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan namanya, kamu saling meminta satu sama lain, dan hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Wahai manusia, ya ayuhan nas, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak.
Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Lain. Artinya, laki-laki nggak bisa hidup sendiri. Perempuan Betul juga itu. nggak bisa hidup sendiri. Masing-masing membutuhkan yang lainnya gitu kan? Iya, Iya, betul. saling melengkapi, Ibu saling mau bikin sambal, ada ulekannya tapi nggak ada cobeknya gimana? ya nggak jadi sambal. Ada cobeknya nggak ada ulekannya. Hmm. Ya. Masing-masing ada botol nggak ada tutupnya. Hmm. Ada tutup nggak ada botolnya. Hmm. Kanan kiri nggak sayap kanan nggak ada sayap kirinya atau muter-muter. Hmm. Hmm. Ini kan bicaranya saling apa Ya, namanya kesalingan, saling Ikatan ya. saling membutuhkan, saling memerlukan gitu. Makanya harus tidak boleh salah satu merasa Iya. paling power super gitu enggak. Iya, Makanya kalimatnya dan saling. dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Kita nih saling membutuhkan, nggak bisa hidup Hmm. sebelah gitu, nggak bisa. Hmm. Dan peliharalah hubungan silaturahim, hubungan kasih Saya. sayang. Artinya ada hak dan kewajiban yang seimbang antara laki-laki dan juga Tuan. perempuan. Tidak boleh saling menzolimi gitu. Hmm. Sekarang gini contohnya, dalam hubungan keluarga suami istri misalnya, Bu, suami istri ini. Apa kewajiban suami terhadap istri atau keluarganya? Terhadap istri lah, terhadap istri. Menjaga Ya, dan yang melindungi wajib nyari nafkah siapa? suami. Suami. Yang wajib ngasih makan? Ngasih makan. Suami Ya, Balance lah. ya. suami. Yang ngasih pakaian, hak wajib siapa? Suami. Kerjaan suami. Kalau mencari nafkah suami, kalau memberi makan itu kewajiban suami. Berarti yang harus masak siapa? Istri, Kang. Suami. Kan ngasih makan. Hmm, Hmm. Ya, kalau yang ngasih pakaian hak kewajiban suami, berarti yang nyuci siapa? Suami ya, Teh. Suami itu. Iya. Ya, yang wajib menyiapkan tempat tinggal siapa? Suami. Jadi yang Suami. beberes Berarti yang ngepel, yang nyapu, yang beres suami. rumah siapa? Suami. Ya. Betul nggak? Iya, harus Itu ya. harus Nah, terus jadi kewajiban kewajiban istri apa? Membantu, Pingin membantu. Suami. membantu Kok suami. suami? Nah, Iyalah, sekarang bantu semuanya suami lah. sekarang semuanya dilakukan istri kumaha? Kan mulai. Hmm. Sekarang yang beres rumah istrinya, yang masak istrinya, yang nyapu istrinya, yang ngepel istrinya, yang masak istrinya, yang nyari duit istrinya. Terus lakinya ngapain? Hmm. Nah, udah, Menyalahkan. udah gitu tetap ingin ingin jadi kepala keluarga. Ya jadi Iya, adil nggak? Nggak jadi betul. adil nggak? Iya, nggak adil tuh. Nggak adil itu. Hmm. Kalau ingin jadi kepala keluarga berarti mesti bertanggung jawab mengatur semua. Iya, tanggung jawabnya harus balance. Ya, artinya balance. Kalau misalnya suami yang nyari duitnya, istri yang ngelolanya kan gitu ya. Iya. Kan balance gitu. Kalau istri yang nyari Hmm. duit, suami yang Bantu untuk bantu balance di ya. rumah gitu. Ya gantian lah, ganti peran gitu. Hmm. Nah, jangan semuanya diborong sama istrinya. Atau Hmm. kumaha 24 jam nggak ada perenya. Ada ganti peran. Kan gini, bisa jadi satu ketika di usia sudah lansia kan, istrinya apa suaminya udah pensiun misalnya kan, Iya. pensiun dini atau PHK. Nah, terus kemudian ada kan Istrinya. yang diambil alih sama istri nyari nafkahnya. Hmm. Iya. Nah, berarti selama ini yang dilakukan istri harus dilakukan siapa? Suami. Suami Iya, harusnya. ini mah kerja enggak, nyuci nggak mau, ngepel nggak mau, masak nggak mau, beres-beres. Terus ngapain itu di rumah? Iya. Jadi perannya sebagai apa gitu? Hmm. Nah, disinilah harus ada keadilan gender dan keadilan dalam keluarga. Jadi hak dan kewajibannya harus seimbang gitu, dibagi, bagi tugas gitu. Iya, saling Yang melengkapi. nggak bisa dibagi tugas itu hamil sama menyusui doang.
hmm, hmm, Yang lain kan bisa bagi tugas. hmm, hmm. Bukan bersama. Atau iya. Ya kalau cuman bikin kopi, bikin sendiri kenapa sih? Gitu maksudnya. Kang Ya Iip harus ada keadilan gitu, Bu. Kang Gitu. Iip jadinya mengadres kepada diri sendiri dan para pria pada malam ini yang hadir juga ya kan? Ya tuh iya, ada nggak di sini para pria nih yang masih punya keluarga harus sadar diri bagi tugas gitu. Jangan saling menekan, saling mengandalkan, saling menyalahkan ke sononya kan jadi repot Hmm, hmm, hmm. gitu. Karena kita mesti adil dalam banyak dimensi, adil secara apa? Keadilan individu, keadilan sosial, keadilan ekonomi, keadilan hukum, termasuk keadilan dalam gender tadi. Hmm, hmm. Ya. Nah, poin berikutnya adalah bahwa atau gini, dalam Al-Quran itu keadilan bukan hanya sosial tapi juga spiritual, Bu. Iya, oke. Ya, Ini yang belum. jadi ada namanya keadilan spiritual. Hmm, Keadilan spiritual lahir dari kesadaran bahwa Allah Maha mengetahui segala amal. Gitu. 49 ayat 9. Coba lihat 49 ayat 9. Nah, untuk itu saya mengundang Ibu Ami untuk membacakannya. Ibu Ami, punten. Baik, Ibu Utara. Terima kasih, Bu Tini. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 49 ayat 9. Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adilah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, ini aneh loh, Bu. Aneh kan? Iya. Golongan mukmin kok berperang kan gitu ya? Jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang. Aneh ya, betul. Aneh ini ayatnya. Itu Mukmin terjadi. kok berperang? Halo? Iya. Ya, Nah, ini sebenarnya lagi cerita harus adil dalam hal spiritual. Kan gini, ada kan tuh di Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga punya hak Hmm. menjalankan keyakinan dan agamanya Masing. Betul nggak begitu? Iya. Oke. Karena setiap warga berhak punya hak menjalankan agama dan keyakinannya masing-masing. Masih. Boleh nggak menghakimi keyakinan orang lain? Hmm. Tidak boleh di sini ya. Nah, yang terjadi kan itu sekarang. Hmm. Hmm. Agamanya dia boleh melakukan ritual di rumahnya. Tapi pada saat yang sama, agama yang lain tidak boleh melakukan ritual di rumahnya. Halo? Iya. Iya, Iya. itu sering terjadi kan. Ini contoh-contoh gini, misalnya. Umat Islam nih ya, umat Islam nih ya. Suka melakukan ritual ibadah di rumah. Iya. Misalnya acara selamatan, acara Ya, tahlilan, acara pengajian, acara muludan. Hmm. Boleh nggak di rumah? boleh. Boleh. Ah, diizinin nggak? Ribut nggak? Enggak. Nah, boleh kan berarti? Hmm. Nah, boleh nggak agama lain melakukan kebaktian di rumah? Boleh. Yang terjadi, Hmm. yang terjadi apa? Yang terjadi Iya. enggak. Nah, gitu. Iya. Rumah tidak boleh jadikan tempat. Ibadah. Nah, dia sendiri sholatnya Iya. di rumah.
Pengajiannya di rumah. Ini kan nggak adil gitu secara hukum gitu loh, Bu. Kalau nggak boleh berarti berlaku untuk semua, nggak boleh kan? Betul. Ini tidak adil secara spiritual gitu. Atau kita juga tidak bisa memungkiri bahwa ada perbedaan, ada ikhtilaf dalam praktek ibadah walaupun satu agama. Apakah itu beda paham? Apakah itu beda madhab? Apakah itu beda partai? Bukan partai. Apakah itu beda golongan, beda ormas? Itu kan hak tiap warga. Nah, yang terjadi apa? Satu golongan menghakimi golongan lain. Satu paham menyesatkan paham lain gitu. Nah, berarti kita belum bisa adil dalam hal spiritual, dalam hal keyakinan, dalam hal pemahaman, Bu. Belum bisa lapang dada menerima Perbedaan. perbedaan gitu. Nah, makanya ayatnya, jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang. Perang masalah apa? Perang beda mazhab, perang beda pendapat, perang beda paham, perang beda ormasnya, Bu. Ya, saya nggak perlu nyebutin kelompoknya. Ntar takutnya jadi itu. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat zolim, berbuat aniaya, melampaui batas terhadap golongan lain nih, maka perangi golongan yang berbuat aniaya itu. Ya, contoh ginilah, dulu ada tuh di daerah X. Ya, tempatnya dari mulai rumahnya, tempat ibadahnya, rumahnya dirusak, tempat ibadahnya dibakar, orangnya diusir, Bu. Karena dia melaksanakan keyakinannya, padahal masih satu agama. Dulu ada tuh di Madura apa di mana tuh. Nah, terus pemerintah berlaku apa? Diem. Pelakunya nggak diapa-apain. Pada ayatnya, jika salah satu dari kedua golongan yang berbeda tadi, yang berperang tadi, berbuat zolim terhadap golongan lain, perangi. Jadi mesti dihukum tuh, diperangin orang yang memerangi itu. Sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah mau berdamai, ya damaikan keduanya dengan adil gitu. Tidak boleh juga berpihak. Nah, ini pemerintahnya, penguasanya termasuk katakanlah majelis majelis ulamanya berpihak gitu. Ikut sama-sama menyesatkan itu juga ya jadi ribut lagi jadinya. Jadi tidak adil lagi gitu. Halo? Ya, Kang, siap. Adil itu sampai ke situnya gitu. Iya, iya. Kalau negara kita negara Pancasila gitu, berketuhanan yang Maha Esa, prakteknya kan ya masing-masing sesuai dengan keyakinannya tuh selama tidak merugikan orang lain, selama tidak mengganggu hak orang lain, gitu. Iya. Ya tapi ya begitulah. Ya artinya berlaku adil adalah bentuk ibadah dan wujud dari ketakwaan, bukan sekedar etika sosial juga, gitu. Iya. Dan keadilan itu sebenarnya sebagai tujuan dari diutusnya Rasul sebetulnya. Jadi Rasul diutus untuk menegakkan keadilan itu supaya memutuskan perkara yang diperselisihkan oleh manusia dengan adil gitu. Makanya tadi di surat Al-Hadid udah dibacakan, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami. Surat berapa tadi? 5725 ya, dibaca lagi. 5725. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.
Jadi misi para nabi, para rasul diutus ke dunia adalah untuk melaksanakan Adilan. keadilan supaya manusia berlaku adil, baik, adil, keadilan individu, keadilan sosial, keadilan ekonomi, keadilan hukum, dan keadilan gender, Gender. termasuk keadilan dalam hal Ya. spiritual, keyakinan, dan kepercayaan tadi. Orang dijamin undang-undang kok gitu. Iya. Nah, bukan berarti sih. Nah, keadilan dalam Quran memiliki beberapa makna. Makna pertama, persamaan dalam hak. Ya, keadilan berarti memberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang status sosial, ras maupun keturunan. Satu itu ya, keadilan yang pertama berkaitan dengan persamaan hak. Dasarnya surat 49 ayat 13. Iya. 49 13 dibaca dulu. Sekarang punten. Pak Andri, silakan Pak Andri. Pak Andri. Oh, enggak ini ya. Kalau gitu Pak Mandoblang yang dari sejak awal sudah bergabung. Silakan Pak Doblang. Terima kasih Bu. Ini Sama-sama. ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha mengenal. Ya, keadilan berarti memberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang status sosial, ras maupun keturunan dan lain. Punya hak yang sama di mata Tuhan. Ada persamaan hak. Ya, keadilan berikutnya bermakna keseimbangan. Keseimbangan. Keadilan dalam arti proporsionalitas atau harmoni. Dalam bahasa agamanya i'tidal. I'tidal. Iya, tidak. I'tidal itu artinya proporsionalitas atau disebut sebagai harmoni, di mana segala sesuatu ditempatkan sesuai pada porsinya agar tercipta keseimbangan. 55 ayat 7 8. 55 ayat 7. Lanjut, Silakan lanjut Pak Doblang. Ya, terima kasih. Surat 55 ayat 7. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca. Terus supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Nah, berarti keadilan berkaitan dengan atau bermakna keseimbangan. Semuanya ada mizannya, semua ada pertimbangannya, ada neraca keadilannya, gitu ya. Nah, yang berikutnya yang ketiga, keadilan bermakna perhatian terhadap hak-hak individu. Ya, keadilan memberikan hak kepada setiap pemiliknya secara tepat dan tidak boleh mengambil apa yang menjadi milik orang lain. 4 ayatnya 58. 58. Oke. Beralih karena cukup banyak nih yang hadir. Alhamdulillah bisa membacakannya kepada Ibu Odi. Ibu Odi.
Ya, siap. Silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Ya, Jangan, boleh nggak dikurangin? tidak Nah, faktanya, berkurang. Ketidakadilan. aduh, kan sekarang lagi ada program bagus tuh. Atas sebagian, bagus programnya. Supaya rakyat, masyarakat bisa makan makanan bergizi. MGG. Ya, MBG namanya. Makanan bergizi gratis. 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 Tapi jadi ajang korupsi Bener lagi. nggak? Iya, Oke, Iya. jatah per anak berapa dari sononya? 15.000 ya Kang. Hmm? 15.000. 15.000. Yang sampai ke anaknya berapa? Ada yang sampai 5.000. Di bawah Ya, 10.000. kumaha ya teh. Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang memang berhak nerimanya. Berarti yang fakir, yang miskin kan, gitu, punya hak nerima itu. Tapi dananya jangan dipotong dari dana yang lain. Dan menyuruhmu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. adil. Ya masih bisa adil lagi. Jadi adil itu memberikan hak kepada setiap pemiliknya secara tepat dan tidak boleh mengambil hak orang lain. Ini haknya kan dikurangin di contengan, jadi tinggal dikit nyampe ke bawahnya. Ayat ini udah direalisasikan belum ya? Belum juga kelihatannya nih. Masih sangat terbatas. Kalangan Sebagian sudah ada. iya, gitu. Nah, berikutnya apa? Keadilan juga dinisbatkan dengan ketuhanan, Bu. Bahwa keadilan yang bersumber dari sifat-sifat Tuhan, al-adl kan sifat Tuhan. Iya. Ya. Jadi keadilan bersumber dari sifat Allah, al-adl. Allah adalah standar gitu. Karena Allah al-adl, berarti Allah adalah standar tertinggi keadilan gitu. Ya, coba lihat. 3:18. Silakan dilanjutkan, Ibu Odi. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Allah menyatakan bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak apa ini? Tak ada. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Syahidallahu. Allah menyatakan. Bukan Allah bersaksi ya. Syahidah kan bersaksi. Syahadat. Syahidallah. Allah bersaksi. Allah bersahadat. Allah menyatakan. Jadi syahadat itu artinya bisa. Misalnya gini, asyhadu. Bisa aku bersaksi. Asyhadu juga bisa berarti aku menyatakan. Asyhadu aku mengakui. Ya, asyhadu aku meliputi. Asyhadu aku terlibat di dalamnya.
Jadi syahadat itu juga banyak artinya ya. Nah, di Iya. ayat ini syahidanya diartikan menyatakan. Kenapa bukan Allah bersaksi? Iya. Allah menyatakan, bersaksi, tidak ada Tuhan selain Dia. Coba kalimatnya Bu Adi gimana nih? Allah bersaksi, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Halo? Ya, ya Kang menyimak. Ya, Belum. Ini tidak dianya, ada hukum. enggak dianya kemana dianya? Dianya ke Ke Allah. Ke realita. Allah Ada kemana menyatakan. dan dia. Ya dia artinya Allah. Kenapa bukan kenyataan. la ilaha illa ana? Bukan la ilaha illa huwa. Iya, Ya, nggak ngerti. Iya. Dia itu realita mungkin. kan gini. Di Quran tuh ada beberapa kalimat tentang la ilaha illallah, Bu. La Hmm. ilaha illallah ada. Ada la ilaha illa anta. La Ada ilaha la illallah. ilaha illa huwa. Ada Iya. la ilaha illa ana. Anak. Jadi ada la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Kau. Engkau. La ilaha illa ana, tidak ada Ya, Tuhan bersama kecuali aku. aku. Saya. Sekarang gini, ketika kalimatnya tidak ada Tuhan kecuali Allah, siapa yang bersaksi? Siapa yang menyatakan itu? Manusia itu kalau itu. Manusia, oke. Hmm. Ketika pernyataannya tidak ada Tuhan kecuali Dia, siapa yang menyatakan itu? Allah. Tidak Allah. ada Tuhan kecuali Engkau, siapa yang menyatakan itu? Manusia. Tidak. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Allah. Allah. Luar biasa. Di Quran itu ada 4 kalimat itu yang berbeda, Bu, di Quran itu. Dan balance lagian ya Kang. Ya, Dua itu ya. iya. Jelas satu balance. Sepasang. Oke, nanti kita bahas di judul yang lain ya tentang itu. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia. Kok Dia sih nunjuknya? Berarti ada yang lain. Untuk mengafirmasi ada orang yang kecenderungannya bertuhan pada yang lain. Oke, lanjutin. Yang menegakkan keadilan. Adilan. Karena Allah Maha Adil. Adil. Berarti keadilan itu dinisbatkan kepada Tuhan, kepada Allah yang punya sifat adalah tadi. Berarti Allah adalah standar tertinggi keadilan. Jadi keadilan itu harus sesuai dengan Allah gitu. Harus realistis sesuai dengan kenyataannya. Kenyataan. Sesuai dengan kenyataan. Contoh gampang gini. Misalnya ibu, bapak punya anak 3. Oke. Anak pertama sudah kuliah. Ya. Anak kedua baru SMA. Anak ketiga baru SD. Kata ibu dan bapak sebagai orang tua, kami orang tua harus berlaku adil. Maka setiap anak diberi uang jajan yang sama. Yang anak SD dikasih 10.000. Yang SMA dikasih 10.000. Yang 15. udah kuliah dikasih 10.000. Sama nggak? Tidak adil. Nggak sama nggak? Sama tapi. Adil nggak? Jumlahnya sama. Ya. Tidak adil. Adil nggak? Tidak. Tidak. Nah, berarti Allah tidak jadi standar. Standar. Kan Allah sifatnya adil. Berarti Allah adalah standar keadilan. Adilan. Allah bersaksi
Tiada Tuhan kecuali Dia penegak keadilan. Apakah adil itu harus sama? Tidak. Tidak. Enggak, adil itu Kontekstual ya. realistis, Harus kontekstual lagi ya. sesuai dengan kenyataannya. Nah, Iya. kenyataannya si anak bungsu yang masih SD 10.000 cukup karena sekolahnya deket rumah. Nggak pakai ongkosan, dianterin sama emaknya bolak-balik. 10.000 jajan cukup. Cukup. Nah, yang SMA sekolahnya udah jauh. Mesti naik bis, naik Gojek, dan seterusnya. 10.000 sebalik. Belum. Yang udah kuliah, udah keluar kota kuliahnya bolak-balik, Bu, naik kereta segala macam. Nah, gitu. Makanya kalimatnya apa tadi? Tidak ada Tuhan kecuali Dia penegak keadilan. Adil. Jadi Allah standar keadilan. Keadilan tuh harus realistis. Bukan sama rata, bukan. Proporsional ya. Sesuai proporsionalitasnya tadi, Bu, ada. Adil gitu. Ada laki-laki punya istri 2, Bu. Ya, kan harus adil katanya. Dikasih rumah harga yang sama. Dikasih perabot harga yang sama. Diberi pakaian juga harga yang sama. Semuanya disamain, Bu. Adil nggak kira-kira, Bu? Tidak. Belum. Emang dari awal bekerja keras berjuang dengan siapa? Sama. Yang pertama, yang kedua tinggal enaknya. Masa disamain? Tinggal nikah. Lah makanya nggak bisa adil. Nggak bisa. Karena pengorbanannya beda. Betul nggak? Halo? Ya. Iya. Nah, Iya. gitu. Nyimak. Nah, berikutnya. Berlaku adil atau keadilan dalam aspek teknis. Jadi ada keadilan dalam aspek teknis muamalah. Muamalah itu perdagangan, ya. Dalam hal ekonomi sama. Dan integritas dalam berbicara, Bu. Jadi keadilan juga nanti berkaitan dengan aspek muamalah dan juga integritas dalam berbicara juga. Tidak boleh dusta, tidak boleh bohong. Surat 6, 152. Nah, sekarang mengundang Ibu Bapak Pak Joko. Silakan Pak Joko. Baik, Bu. Lagi rame. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Dan janganlah kamu dekati harta yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Jadi orang yang pikirannya nggak dewasa namanya apa, Bu? Yang nggak bijak dalam menyikapi situasi dan Ya nggak berarti dia melihat. anak yatim. Orang kok nggak dewasa-dewasa ya? Ya yatim terus. Berarti. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Ketemu lagi nih adil di sini. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Makanya adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan sampai membebani salah satu. Dan apabila kamu berkata, hendaklah kamu berlaku adil. Berarti berkata-kata pun harus adil gitu. Berarti ini berkaitan dengan adil dalam aspek muamalah tadi, jangan sampai ada yang dikurangi.
Jangan sampai ada hak orang lain yang diambil, termasuk integritas dalam berbicara. Bicara tuh harus adil. Gini contohnya, Bu. Ibu Tini dikasih tugas memberi sambutan di depan para akademisi. 1 jam, berlebih nggak 1 jam, Bu? Tergantung alokasi waktu secara keseluruhan ya. Ya 1 jam, cukup lah dia. Atau 1/2 jam ngasih materi ceramah gitu. Satu di waktu yang lain memberikan sambutan di hadapan anak-anak SD, TK gitu. Dengan bahasa yang sama gimana, Bu? Ya nggak bisa, nggak sampai nanti Mas Ese. Nggak nyampe. Ini kan diajak bicara anak-anak SD. Ya berarti bahasanya apa namanya itu, Beda. raut mukanya, gesturnya kan mesti Beda. lucu. Supaya keterima. Tapi ketika di depan para pejabat tinggi, di depan akademisi kan mesti formal gitu loh, Bu. Ya, berbicara pun mesti adil gitu. Kita berbicara di hadapan siapa gitu. Nah, kadang-kadang kita juga nggak bisa bedain kita bicara di depan siapa. Disamain. Dan dipaksa orang lain harus ngerti kata-kata dia atau gimana, susah. Ini nggak adil namanya. Orang lain dipaksa memahami perkataan dia gitu. Kan kebalik, harusnya dia yang harus bisa memahami bahasa kaumnya gitu. Makanya kalimatnya, hendaklah apabila kamu berkata, ya harus adil gitu. Kalimatnya, wa idza qultum fa'dilu, berbicara aja mesti adil gitu. Luar biasa. Ya termasuk berbicara adil itu tidak boleh ada orang yang tersinggung, tidak boleh menyinggung gitu, menyinggung perasaan satu kelompok gitu, Dan atau menyakiti satu pihak gitu. Tapi sampaikan kebenaran tanpa menunjuk gitu, tanpa menunjuk gitu. Kan itu berarti adil gitu. Ya kalau dia kesinggung ya salah sendiri gitu. Tapi kan tidak memojokkan salah satu, tidak menunjuk namanya gitu. Ya harus adil dalam berbicara. Dan termasuk harus adil ketika bersaksi. Bahwa manusia punya kewajiban memberikan kesaksian yang jujur gitu. Meskipun hal itu memberatkan diri sendiri. Ya kalau memang begitu ya harus apa adanya gitu. Nah yang terjadi kan nggak begitu. Surat 4, 135. Udah dibaca nggak tadi ya? Iya. Nah, sekarang saya mengundang Pak Gatot untuk bisa membacakannya, Pak. Silahkan. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan carilah apa yang halal itu Oh, Bu Ari. makan dan minum hingga jelas berbeda benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Ini saya atau gimana? Agak kurang keras, Bu Ari. Bisa lebih. Nggak kedengaran ke sini mah. Saya atau Pak Ari atau Pak Gatot sama. Iya, silakan. Mungkin Pak Gatot lebih cerah. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu Nggak ada kemaslahatan. suaraan. Halo? Iya, Halo? kedengaran kok. Saya sendiri kedengaran gimana teman-teman? Pelan suaranya. Ke saya aja ya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.
Saya lihat gerak mulutnya aja. Itu kebetulan saya mendengarnya dengan baik Aduh ini. ininya Iya Pak Iya. Gatot. ada Iya. gitunya ternyata ya. Kadang-kadang. Beda ininya ya. Nggak Iya. apa-apa. Nah, kok ketawanya kedengeran tuh? Ah, Artinya apa? Ketawa aja kalau gitu Kang. Jadi iya. ini lagi berbicara apa? Lagi Keadilan. berbicara adil dalam kesaksian kan gitu. Hmm. Hmm. Ya. Jangan memutarbalikkan fakta gitu. Hmm. Nah, berikutnya selain keadilan juga Quran menerangkan tentang kesetaraan. Hmm. Kan Hmm. judulnya keadilan dan kesetaraan. Nah, konsep kesetaraan dalam Quran adalah bahwa semua manusia adalah hamba Allah yang setara di hadapannya. Nah, kesetaraan ini berlaku tanpa memandang suku, warna kulit, latar belakang etnis, jenis kelamin, maupun status sosial. Ya, gitu. Kita lihat salah satu ayatnya. Ya, 49:13. 49 ayat 13. Saya atau lagi ini Kang Silakan Hima. Pak Kang Kang Hima I dengar bisa Kang? mendengar Kedengaran Pak Gatot. sekarang? Oke, sip. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Oke, satu lagi. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Sorry. Katakanlah, Ini berapa? 49. 49:14, Oh, bukan ini. lanjutan dari yang tadi. 16:97. Baik. Oh, Oke. Hmm. Ya, ini. 16:97 kan? Hmm. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya, berarti konsep kesetaraan dalam Quran itu Gender. harus diwujudkan dalam beberapa bentuk. Hmm. Di Hmm. antaranya kesetaraan gender. Laki dan perempuan sama di mata Allah yang dinilai takwanya. Ada kesetaraan dalam ibadah tadi, ibadah dan keyakinan. Masing-masing orang punya hak menjalankan keyakinan dan agamanya masing-masing. Juga harus diwujudkan dalam kesetaraan dalam hak asasi dan juga tanggung jawab setara gitu. Nah, apa pengertian dasar kesetaraan dalam Quran? Dalam Quran, kesetaraan disebut dengan al-musawah. Sawa itu sama gitu ya. Ya, bukan berarti menyamakan semua hal secara mutlak, enggak. Tetapi mengakui kesamaan nilai kemanusiaan di mata Allah, serta menempatkan setiap manusia sesuai hak dan tanggung jawab secara adil gitu. Hmm. Ya, ini kan ayatnya tadi yang 14 berapa tadi? 49:13 tadi. Hmm. Jadi baca ayatnya sih. Iya. Apa? Ya kan gitu. Hmm. Jadi setiap manusia punya hak, punya kesetaraan di mata Allah. Kesetaraan gender, laki perempuan, kesetaraan dalam melaksanakan keyakinan Beda. tadi, ya ibadah, kesetaraan dalam hak dan tanggung Ya. jawab gitu, Bu.
Nah, artinya semua manusia memiliki asal yang sama dan Asal. nilai dasar yang setara. Perbedaan ras, suku, jenis kelamin, status sosial tidak menentukan kemuliaan seseorang, tetapi semuanya diukur dengan ketakwaannya gitu. Ya, siapapun yang bertakwa mulia di sisi Tuhan. Nah, berikutnya apa landasan kesetaraan dalam Quran? Al-Quran juga menjelaskan kesetaraan dalam berbagai dimensi kehidupan. Kalau bicara keadilan, ada dimensi keadilan individu, keadilan sosial, keadilan ekonomi, keadilan hukum, termasuk keadilan gender dan keluarga. Nah, ketika kita berbicara tentang kesetaraan, ada beberapa dimensi dan aspek. Pertama, aspek kesetaraan kemanusiaan. Ya, artinya semua manusia berasal dari satu sumber, dari nafsin wahidah, dari satu sumber yang sama, dan memiliki derajat kemuliaan yang sama sebagai makhluk di hadapan Tuhan. 1770 ayatnya. 1770. Oke. Nah, sekarang gilirannya Ibu Warnides. Silakan Ibu Warnides. Ya, Ibu, terima kasih. Sama-sama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 17 Al-Isra ayat 70. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Nah, ini kesetaraan secara kemanusiaan. Ya. Karena semua manusia berasal dari asal yang satu, asal yang sama. Dan punya derajat kemuliaan yang sama sebagai makhluk. Ya, artinya cari persamaan, jangan cari perbedaan. Kalau kita cari perbedaan pasti beda. Ya, carilah persamaan. Kita ini sama-sama. Misalnya, satu bangsa, satu tanah air. Beda jenis. Kita ini sama-sama makhluk Allah. Ketemu kucing, ketemu anjing, ketemu binatang. Oh, bro, kita ini sama-sama makhluk Allah, bro. Sama. Ya, sesama manusia. Kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ya cari persamaannya. Jangan dicari bedanya. Karena pasti manusia beda. Beda partai, kita satu agama. Beda agama, kita satu bangsa. Dan seterusnya. Beda bangsa, kita sama-sama manusia. Di mata kita cari aja persamaannya. Nah, ada kesetaraan kemanusiaan. Bahwa manusia di hadapan Tuhan mulia gitu loh. Sesungguhnya telah kami muliakan anak Adam. Lah Tuhan aja memuliakan manusia, Bu. Iya. Tapi kenapa kok ada manusia yang menghinakan sesama gitu loh, Bu. Dengan berbagai bentuk penghinaannya gitulah. Menelantarkan, melecehkan, membuli, melakukan kekerasan, kekerasan seksual, kekerasan. Itu kan berarti merendahkan. Padahal Allah sendiri memuliakan manusia loh, anak Adam dimuliakan sama dia. Sesama manusia saling menghinakan gitu loh, Bu. Aduh. Ini di media sosial lagi ada, tapi jangan disebutin, nanti dicari sama Ibu. Jadi ada orang-orang kaya yang sudah bosan dengan hidupnya, Bu. Dia nyari sensasi apalagi yang
yang bikin dia puas gitu. Bikin Apa? populer. Apa coba Bu? Yang hilang kuras Hah? lain. Itu sama nggak kepikir di luar Nurul Bu? Iya, kayak apa sih? Kak? Yang mana sih? Oke gini, maaf, maaf, maaf. Ibu kalau buang, maaf, kalau BAB buang tinja di mana Bu? Tolek. Lileh. Ini ada orang berani bayar berapapun asal dia, maaf, buang tinja di mukanya gitu loh Bu. Kepikir Astaga. nggak sama Ibu Bu? Kepikir nggak Bu? Astagfirullah. Kita mah kepikir aja enggak gitu. Ini lagi tren Bu. Tapi Astaga. di negara tertentu, daerah tertentu, dan orang tertentu. Dan ada orang yang mau melakukan itu gitu. Kok kepikir sampai ke situnya ya Allah ini harga, maaf, ini kemuliaan manusia udah jadi disamain sama kotoran gitu loh Bu. Iya. Rendahkan diri dia. Yang satu pihak merendahkan kemuliaannya, yang langsung menghinakan juga sama gitu. Nah itu kebukanya karena katakanlah si korbannya bercerita. Jadi dia pergi ke negara tersebut, pulang bawa duit banyak. Dia bilang, ya kalau kalau kamu mau begini-begini, kaget Bu. Jadi seorang orang kaya itu, orang yang duitnya banyak itu udah pusing ngapain lagi gitu. Jadi dia dia ingin, ya Allah kita mau. Jadi gimana ya? Kok segininya ini manusia gitu Bu, menghinakan Iya. manusia lain gitu ya. Iya. Iya katakanlah sekarang saudara kita lagi tertimpa musibah gitu. Di mana rasa kemanusiaannya gitu? Di mana rasa udah Empat. empatinya gitu ya. Nah, ini bicara kesetaraan. Ada kesetaraan kemanusiaan. Bahwa semua manusia di mata Tuhan mulia gitu. Terus kita cari alasan sesama manusia menghinakan orang lain gitu. Dan ada orang yang mau dihinakan seperti itu lagi. Demi fulus gitu. Ya Tidak Allah. cari nafkah. Ah, nggak ngerti. Nah, berikutnya juga ada kesetaraan laki-laki perempuan. Ada kesetaraan ras, kesetaraan etnis, kesetaraan sosial, ekonomi, kesetaraan dalam hal hukum gitu. Termasuk kesetaraan dalam spiritual, baik ibadah maupun dalam hal keyakinan tadi. Nah, dalam hal ibadah tidak ada pembeda kelas manusia. Semua berdiri sejajar di hadapan Allah sama, kaya, miskin, yang duluan datang boleh di depan gitu kan gitu. Ya sama gitu. Ya, kesetaraan sosial itu berarti Allah menilai manusia berdasarkan amalnya. Amal dan imannya, bukan latar belakangnya gitu. Tadi udah dibaca ayatnya 40-40 ya. Ya. Atau surah 4, 124 lah dibaca lagi. 4, 124. Hmm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 4 An-Nisa ayat 124. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga. Mereka tidak dianiaya walaupun sedikit pun. Iya, setara kan? Iya. Siapapun yang beriman, beramal soleh, dapat pahala yang sama, masuk surga yang sama gitu. Jangan surga didominasi laki-laki. Di surga itu ada bidadari, kesannya surga bagi laki-laki. Iya, gender maskulinitas. Ya sama aja gitu Bu. Ya gitu gara-gara terjemahannya ya. Iya. Dan masih ada kesetaraan. Jadi ini kesetaraan itu bukan bukan keseragaman ya.
Iya, Jangan disalahpahami. Kesetaraan itu bukan keseragam, harus seragam bukan. Ya, seksual. ya, Quran mengakui adanya perbedaan peran dan tanggung jawab, tetapi dalam bingkai kemuliaan yang setara gitu. Hmm. Misalnya, laki-laki dan perempuan memiliki fungsi biologis dan sosial yang berbeda, tapi nilai amal dan pahala mereka sama di sisi Allah. Pemimpin dan rakyat punya peran yang berbeda, Beda. namun sama-sama wajib tunduk kepada hukum, gitu. Iya. Jadi kesetaraan Qurani sama dengan kesamaan nilai kemanusiaan ditambah keadilan dan peran dan haknya gitu. Jadi kesetaraan sama dengan kesamaan nilai kemanusiaan ditambah keadilan dalam peran dan hak gitu. Kalau dibuat rumus. Ya, sebagai penutup. Bahwa kesetaraan itu sebenarnya landasan ketika kita bersaudara, Bu. Hai orang yang beriman, sesungguhnya kamu itu bersaudara gitu. Gimana sih sama saudara ya? Jadi kesetaraan itu harus menumbuhkan persaudaraan gitu maksudnya. Persaudaraan dan kasih Sayang. yang kalau tidak menimbulkan kasih sayang berarti bukan bicara kesetaraan. Semuanya harus dengan dasar kasih sayang dan Persaudaraan. persaudaraan, Bu. Gitu sementara, Bu. Ya, silakan dikomentari, Sudah silakan ditambahin, monggo. banyak Tinggal sekali. tinggal 5 menit. Iya. Nah, Alhamdulillah Kang Ip mendapatkan banyak insight ya tentang makna kesetaraan dan keadilan yang lebih lebih komprehensif ya Kang, begitu sehingga insya Allah jadi panduan kita bersama untuk bisa berperilaku sesuai dengan perintah Allah. Nah, teman-teman, kita punya kesempatan untuk bisa menyampaikan pertanyaan, menyampaikan komentar dan sebagainya. Mangga teman-teman kiranya ingin bisa berdialog dengan Kang Ip. Mangga. Penjelasan yang tadi boleh, Bu, Mm-mm. tentang la ilaha illa anta, la ilaha illa ana, la ilaha illa huwa, la ilaha Iya, illallah. itu topik Mangga, Kang sendiri Ip. ya. Itu satu topik sendiri ya. Topik besar tuh ya kelihatannya ya Kang. Iya. Mohon. Mungkin ya. Iya. Iya, Kiranya makasih. ada yang lain, Bu Odi, Itu aja. itu aja. Makasih. Mohon, mohon. Silakan Pak teman-teman para sobat lainnya ingin bisa menggunakan kesempatan bertanya kepada Kang Ip dan berkomentar. Mangga teman-teman. Nah, Pak ini nih. Pak Rayadi mau berkomentar, Pak? Mangga, Ya, yang nyimak aja. nyimak aja. Baik, baik. Biasanya Pak J ini suka banyak pertanyaan dan banyak pemikiran untuk bisa dibagi. Silakan Pak J. Oh, lagi nggak bersuara. Iya. Mangga, Pak J. Khusus aja Kang yang la ilaha illa anta ana huwa, karena itu kan berat itu kajian, apalagi la ilaha ilaha ana, saya itu tingkat sufi tasawuf yang tinggi ya. Karena itu Manunggal. fungsinya berat tuh kalau di ini kan ya ada perbedaan tipis antara Fir'aun dengan Ibnu Al-Arabi itu ya. Ibnu Al-Arabi itu kan la ilaha illa ana, hanya dipancung juga kan, ada beberapa ahli sufi tasawuf yang zaman itu ya di dia mengaku Tuhan, padahal orang-orang yang dekat di sufi itu ya kalau sudah tingkat fana yang tinggi ya memang la ilaha illa ana memang Manunggaling. sebagai Tuhan ya.
Bukan dia Tuhan, beda kan? Iya, beda. Perilaku Tuh. art, wakil Tuhan di muka bumi, dia merekrut seluruh energi-energi positif, dia menjadi Tuhan perilakunya, tapi dia bukan Tuhan. Cuman bagi orang-orang yang awam ya, menganggap dia Tuhan. Oh. Ya, egonya dilepas. Nabi Musa itu kan menghadap Allah kan suruh lepas terompanya, katanya itu kan. Saat dia Nabi Musa naik ketemu api itu kan masih pakai terompa dia di lembah suci tua itu kan. Ketika Allah menampakkan diri dalam energi nar, energi api, suruh lepas terompanya itu. Nah, orang-orang yang sudah melepaskan terompanya itu, dia tingkat kefanaannya sudah sangat dekat dengan Allah. Jadi udah masuk ke akasik ya, sudah jadi bersatu. Nanti aja mungkin Kang punya jadwal. Saya kira Iya, berat. Saya belum bisa menyimak ya, dengan. mungkin nggak bisa di Zoom itu. Itu Iya. harus online, itu nggak bisa itu. Oke. Sensitif ya. Iya. Karena di kalangan di YouTube dimanapun orang banyak beda. Itu saya sering menonton ya. Iya. Wah, ini beda nih tipis. Oh. Wah, nanti kita bisa jadwalkan Mbak membahas ini dan Aja lah nanti, jangan online. Iya, Iya. makanya itu topik terpisah memang nggak bisa dibahas singkat. Iya. Nanti di rumah gitu kali ya nanti Iya. pertemuan. Iya. Iya. Sebetulnya Sementara itu bahasan di bab 1 dulu. Iya, benar disinggung memang. Itu. Ini kan masuk ke topik yang kelima kan? Ya, iya. Gitu ya. Kalau mau Iya. diurai lagi, itu diulang lagi pas bagian Baik Kang. Iya. bagian yang 1. Iya. Oke, mangkat teh. Ya, silakan. Iya, mohon Kang J. Yang jelas bagi saya pribadi makin banyak referensi-referensi yang saya dapatkan dari Kang I malam ini merujuk kepada Al-Quran. Begitu banyak perilaku-perilaku, prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Sehingga ini insya Allah bisa menjadi rujukan kita dalam berperilaku. Begitu buat saya pribadi punten gitu ya. Jadi nuhun pisan Kang Iip untuk membawa pada esensi keadilan kesetaraan berdasarkan Al-Quran. Jadi nuhun pisan Kang Iip atas pembelajarannya malam ini dan nuhun pada teman-teman sekalian yang telah berkenan untuk belajar bersama malam ini yang dipandu oleh Kang Iip. Jadi nuhun pisan sehingga mungkin kita bisa akhiri pertemuan kita malam ini. Insya Allah bisa kita bawa di dalam alam bawah sadar kita maupun perilaku kita sehari-hari untuk bersikap adil dan setara. Nuhun teman-teman sekalian, sekali lagi Kang Iip nuhun pisan. Iya sih, begini. Sampai ketemu ya. Terima kasih. Istirahat.